Salam kebenaran. Hari-hari ini saya melihat ada begitu banyak orang berjatuhan. Saudara, mereka menjadi kecewa, mereka menjadi keluar dari Tuhan. Mereka menjadi dingin, mereka menjadi beku. Karena Alkitab memang berkata, kalau Yesus datang yang kedua kali. Bahkan Yesus mempertanyakan ini. Jikalau aku datang yang kedua kali, apakah didapati iman di antara mereka? Saudara, karena itu hari-hari ini kita mau membahas bahaya saudara yang mengancam anak-anak Tuhan. Bahaya yang menurunkan para bintang, bahkan orang-orang yang paling dipakai oleh Tuhan. Saudara, kita akan belajar yang pertama dari Esau. Saudara, ada sebuah ayat yang berkata dengan jelas, Esau menganggap rendah yang ilahi. Dan dia berkata, saut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Saudara, di dalam ayat yang lain berkata, Esau memandang rendah hak kesulungan. Dan hari itu dia menangis untuk mencarinya, tetapi tidak bisa mendapatkannya. Saudara, menganggap rendah adalah sebuah bahaya yang hari-hari ini melanda begitu banyak orang. Saudara, engkau bisa menganggap rendah setiap firman Tuhan. Dan setiap kali engkau datang di dalam kebaktian, kau hanya duduk dan keluar dari kiri dan kanan. Bahkan tidak ada satupun yang kau dengar karena pikiran kita banyak menuju kepada hal-hal yang lain. Kekhawatiran, keuangan, kesibukan, tugas. Itu adalah menganggap rendah firman Tuhan. Saudara, setiap kali kebaktian pasti ada berkat yang Tuhan ingin sampaikan. Pasti ada anugerah, pasti ada kesempatan, pasti ada kairos. Dan seringkali kairos itu tidak bisa kembali. Saudara, hari itu ada seorang yang dikatakan saudara sedang sangat-sangat miskin. Dan tiba-tiba di dalam kebaktian hamba Tuhannya tidak pernah tahu siapa orang yang datang. Dan dia berkata, di sini ada orang yang sangat miskin. Tapi berapapun yang engkau punya, kalau engkau berani mempersembahkan buat Tuhan, maka Tuhan akan membalikan keadaanmu. Saudara, rupanya di tempat itu banyak sekali yang orang miskin, saudara. Dan mereka tidak berespon. Mereka bahkan malu mengakui keadaannya. Mereka bahkan tidak berani ke depan. Tapi ada seseorang yang berani ke depan, saudara. Lari ke depan, bahkan tidak menunggu di altar call. Saudara, dia lari ke depan dan dia menyerahkan, saudara. Dia menyerahkan, saudara, semua yang ada di dompetnya. Dan hari itu gak banyak, saudara. Hari itu yang ada di dompetnya cuma uang ribuan dan recehan. Saudara, dan kurang lebih mungkin sekitar 2-3 ribu. Saudara, dan dia serahkan semuanya. Saudara, dan pendeta itu mengambilnya dan mengangkatnya di hadapan Tuhan. Dan kelihatannya kejam sekali mengambil. Tetapi saudara, tanpa orang lain tahu, hamba Tuhan ini berkata, tunggu nanti kalau saya pulang. Saudara, jangan pulang duluan. Saudara, dan pada waktu mereka semuanya pulang selesai kebaktian, saudara, dan kasak kusuk berkata, itu pendeta kejam sekali mengambil yang cuma tinggal terakhir daripada punya orang itu. Saudara, beberapa berkata, untung saya tidak maju ke depan. Kalau saya maju ke depan, diambil semua yang ada di dompet saya, habislah saya. Saudara, tetapi pada waktu semua sudah pulang, orang ini tetap menunggu. Hamba Tuhan ini, saudara, memberikan kepada orang ini 500 ribu. Saudara, dan dari 500 ribu ini, hamba Tuhan ini berkata, gunakan dengan benar. Tabur dengan benar, kasih perpuluhan, mulai dari awal. Karena hari ini, Tuhan menghapus semua kesalahanmu dan Tuhan memberi lembaran baru. Saudara, tangannya diurapi dengan minyak dan dikatakan mulai hari ini terima yang namanya roh keahlian. Saudara, dan mendadak saudara, orang ini mendapat ide banyak sekali. Mulai dari dia membeli saudara beberapa jepit dan kemudian dia hias dengan baik, dia jual. Saudara, dia beli beberapa makanan. Saudara, dia packing kecil-kecil, dia jual di depan sekolah. Saudara, dan dalam waktu singkat, uang yang kurang lebih 400 ribu itu berubah dari 500 dia potong perpuluhan dan sebagainya. Tinggal 400 ribu buat modal. Saudara, itu berubah menjadi 1 juta. Dari 1 juta dia pakai sebagian dan dia kembali putarkan. Saudara, dan dalam waktu, hanya dalam waktu 2 tahun. Hanya dalam waktu 2 tahun. Saudara, orang ini tidak lagi punya masalah, saudara, dalam soal keuangan. Setiap bulan dia berpenghasilan sekitar 10 juta. Sekali lagi, Tuhan bisa merubah hidup kita. Tetapi apakah kita menganggap enteng semuanya? Atau kita justru sangat memperhatikan? Saudara, sekali waktu saudara ada seseorang yang menerima saudara warisan. Saudara, ini kakak beradik dan satu warisannya saudara cuma sekitar 100 saudara.
meter persegi ladang yang terbengkalai. Saudara di hutan, saudara atau di pinggiran kota lah. Saudara, dan mereka berkata, buat apa ayah dan ibu saya meninggalkan warisan yang seperti ini. Ditambah lagi saudara dengan pesan, tolong kerjakan dengan baik. Saudara, yang sang kakak tidak pernah mempedulikan. Sang kakak membiarkan saudara tanah itu. Sedangkan sang adik saudara benar-benar memacul, benar-benar memakai itu. Saudara, dan mulai menanaminya dengan segala macam. Saudara, dia mengerjakan seperti pesan orang tuanya. Dia menjadikan kebun bunga, dia mulai jual bunga-bungaan. Dia saudara, dia jual banyak hal. Saudara, dan dia berpenghasilan. Tapi pada waktu dia mulai menggali lebih dalam. Saudara, dan tiba-tiba dia bertemu sesuatu. Bang, saudara, dan dia kaget. Ternyata di situ saudara ada sesuatu saudara. Ada sebuah peti yang disembunyikan oleh orang tuanya saudara. Saudara, dan pada waktu dibuka ternyata peti itu saudara ada begitu banyak koin-koin lama yang terbuat dari emas saudara. Dan singkat cerita adiknya begitu diberkati. Dan melihat itu kakaknya jelas iri saudara. Dan dia mencobanya saudara untuk menggali dan membongkar semuanya. Saudara, tetapi dia membongkar asal-asalan. Dia menganggap rendah saudara. Sekali lagi dia tidak bisa menemukannya. Dan kemudian dia dengan sangat saudara ya, ponggahnya dan malasnya dan marahnya dia berkata, orang tua kita pilih kasih dan sebagainya. Maka dia berkata kepada adiknya, saya minta apa yang kau punya dan mari kita bertukar. Dan saudara, sang adik dengan senyum, dengan penuh pengertian karena dia mencintai kakaknya saudara. Dia memberikan saudara ladangnya. Dan sang adik mengelola punya kakaknya. Saudara, dan tanpa saudara mengeluh. Dia mengerjakan dari ujung ke ujung. Dia mengelolanya menjadi sebuah saudara kebun yang indah. Dia berproduksi saudara. Dia menghasilkan baik sayuran maupun saudara yang namanya bunga-bunga. Dan dia jual saudara. Dan itu cukup sekali untuk penghasilannya. Tapi sekali waktu saudara pada kedalaman tertentu. Di sudut tertentu sekali lagi sang adik menemukan. Dan yang lebih mengagetkan 2 kali besarnya dari punyanya dia. Saudara, hari itu dia mengerti. Ayahnya tahu. Kakaknya jauh lebih tidak punya ketekunan. Kakaknya jauh saudara lebih sembrono. Jadi saudara, bahkan orang tuanya sudah menyediakan 2 kali lipat saudara. Daripada punya adiknya. Tetapi toh karena dia menganggap enteng. Tidak pernah berhasil menemukannya. Sekali lagi. Saudara, mungkin itu sebuah cerita. Tetapi saya mau berkata, ada begitu banyak yang saudara punya dan saudara mungkin menganggap remeh. Berapa banyak orang tua menganggap remeh anak-anaknya dan tidak pernah melatih dan mendidiknya. Berapa banyak saudara ada di dalam pelayanan orang tuamu. Atau saudara mungkin ada di dalam saudara sebuah tugas dan engkau meremehkannya. Sehingga akibatnya apapun di tanganmu tidak pernah menjadi besar. Apapun di tanganmu saudara tidak pernah saudara bertumbuh. Saudara, ada begitu banyak orang yang berkata kepada saya pada waktu saya memulai pelayanan untuk orang miskin. Itu pelayanan cuma akan merongrong kamu. Itu pelayanan cuma akan menjadi beban. Itu pelayanan akan menghabiskan uangmu dan tidak akan menghasilkan apa-apa. Tetapi saya tahu apapun yang Tuhan berikan, saya tidak pernah menganggap remeh. Apapun yang Tuhan berikan sesuatu yang precious saudara. Sesuatu yang sangat berharga. Dan pada waktu saya mulai mengerjakan. Hari ini Tuhan berikan Mahanaim. Tuhan berikan segala sesuatu dari sekolah. Penari, pemusik, media dan semuanya. Sekali lagi, apapun di tanganmu adalah precious. Tapi apakah engkau memandang rendah? Ataukah engkau sungguh-sungguh memperhatikan? Apakah engkau sungguh-sungguh menghargai? Apakah engkau sungguh-sungguh mengerjakan? Apakah engkau sungguh-sungguh mengembangkan itu? Pilihan ada di tangan saudara. Bahaya yang pertama, menganggap rendah. Jangan sampai itu menghalangi berkat kita. Tuhan Yesus memberkati.